warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas I. Di sini kami akan membuat video presentasi terkait materi konsep kritisisme menurut Immanuel Kant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa berada di tempat ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk bergabung pada presentasi kami kali ini. Di sini saya Usma Wiranti selaku moderator akan memandu jalannya diskusi terkait materi konsep kritisisme menurut Immanuel Kant. Langsung saja kita simak pembahasannya. Kepada pemateri pertama, Andi Indah Mahadewi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan membacakan isi presentasi yang akan dipaparkan. Yang pertama ada sintetis, rasionalisme, dan empirisme. Yang kedua, kategori pemahaman sebagai struktur dasar pengetahuan. Yang ketiga, batasan pengetahuan manusia. Yang keempat, peran aktif subjek dalam pembentukan pengetahuan. Yang kelima, implikasi terhadap batas ilmu. Yang keenam, cara Immanuel Kant mendefinisikan kritisisme dan latar belakang pemikirannya. Yang ketujuh, landasan epistemologi Kant. Dan yang terakhir, pengaruh kritisisme Kant terhadap pemahaman kita tentang pengetahuan, realitas, dan moralitas. Saya masuk ke pendahuluan. Kritisisme merupakan tonggak penting dalam perkembangan filsafat modern yang dikembangkan oleh Immanuel Kant sebagai upaya sintesis antara dua aliran besar pada masanya, yaitu rasionalisme yang menekankan peran akal dan empirisme yang mengedepankan pengalaman indrawi. Melalui pendekatan kritis ini, Kant berusaha menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pengetahuan dimungkinkan, serta sejauh mana kemampuan akal budi manusia dapat memahami realitas secara objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif konsep dasar kritisisme Kant, posisi epistemologisnya, serta implikasinya terhadap perkembangan pemikiran filsafat. Selanjutnya, baik dalam ranah epistemologi, metafisika, maupun etika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif dengan pendekatan filosofis hermeneutis yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap gagasan-gagasan Kant melalui interpretasi teks-teks primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kant menekankan pentingnya struktur a priori dalam pikiran manusia seperti ruang, waktu, dan kategori intelek yang menjadi landasan bagi kemungkinan pengalaman. Selanjutnya, definisi kritisisme menurut Kant. Kritisisme menurut Kant adalah pendekatan filsafat yang bertujuan untuk mengkaji batas-batas dan validitas kemampuan akal manusia dalam memperoleh pengetahuan. Kant mencoba mensintesiskan dua pendekatan besar, yaitu rasionalisme yang menekankan peran akal atau a priori dan empirisme yang menekankan pengalaman indrawi atau a posteriori. Menurut Kant, pengetahuan yang valid tidak hanya berasal dari akal atau pengalaman saja, melainkan dari kombinasi keduanya. Selanjutnya, latar belakang pemikiran Kant. Kant hidup di masa dominasi rasionalisme dan empirisme. Awalnya ia dipengaruhi rasionalisme, namun setelah membaca karya David Hume, Kant sadar akan keterbatasan empirisme yang skeptis terhadap pengetahuan metafisik. Ia lalu mencari jalan tengah dan dituangkan dalam bukunya Critique of Pure Reason 1781 yang menekankan pentingnya mengkritisi akal sebelum menggunakannya untuk memahami realitas. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.
terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan materi dari pemateri kedua, yaitu Andi Zakia Apriyandini Alwi. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang sintesis rasionalisme dan empirisme. Kant berpendapat bahwa pengetahuan manusia tidak hanya berasal dari pengalaman indrawi atau empirisme atau akal murni rasionalisme, tetapi merupakan hasil sintetis antara keduanya. Pengetahuan a priori memberikan struktur konsep yang diperlukan untuk memahami pengalaman. Sedangkan pengetahuan a posteriori memberikan isi atau materi bagi pengalaman tersebut. Dengan demikian, pengetahuan yang valid terdiri dari sintesis antara kedua jenis pengetahuan ini. Selanjutnya, kategori pemahaman sebagai struktur dasar pengetahuan. Kant mengidentifikasi kategori-kategori pemahaman seperti ruang, waktu, kausalitas, dan substansi sebagai struktur dasar yang melekat dalam pikiran manusia. Kategori-kategori ini memungkinkan kita untuk mengorganisir dan memahami pengalaman kita tentang dunia. Tanpa kategori-kategori ini, pengalaman akan menjadi kumpulan data yang tidak terstruktur dan tidak dapat dipahami secara koheren. Selanjutnya, batasan pengetahuan manusia. Meskipun Kant mengakui pentingnya pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, ia juga menekankan bahwa pengetahuan manusia terbatas oleh struktur a priori dari pikiran manusia. Dengan demikian, kita hanya dapat memahami objek dalam kerangka konseptual yang disediakan oleh akal budi kita, yang berarti ada batasan intrinsik dalam pemahaman kita tentang dunia. Baik, selanjutnya, peran subjek aktif dalam pembentukan pengetahuan. Dalam pandangan Kant, subjek tidak hanya pasif, namun menerima pengalaman, tetapi juga aktif dalam memproses dan mengorganisir pengalaman tersebut. Pikiran kita memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan kita tentang dunia. Pengetahuan bukanlah refleksi pasif dari dunia eksternal, tetapi hasil konstruksi aktif dari subjek yang berinteraksi dengan dunia melalui pemahaman kategori-kategori. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan menyimak penjelasan dari pemateri ketiga, yaitu Reski Amalia Amali. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan materi implikasi terhadap batas ilmu. Pemikiran epistemologi Kant membawa makna penting terhadap batasan ilmu pengetahuan. Kant membedakan antara fenomena, dunia yang kita alami, dan noumena, dunia yang ada di luar pemahaman kita. Menurut Kant, kita hanya dapat mengetahui fenomena, sementara noumena tetap berada di luar jangkauan kita. Hal ini diketahui menunjukkan bahwa ada batasan dalam apa yang dapat diperoleh oleh ilmu pengetahuan, dan bahwa pengetahuan kita selalu terbatas pada struktur konsep yang ada dalam pikiran kita. Selanjutnya, pengaruh kritisisme Kant terhadap pemahaman tentang pengetahuan, realitas, dan moralitas. Epistemologi Immanuel Kant tidak pernah dapat dilepaskan dari keberadaan dua aliran besar tentang pengetahuan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Teori pengetahuan yang dikembangkan oleh Plato dan Descartes yang disebut dengan rasionalisme menegaskan bahwa pengetahuan hanya akan ditemukan dengan menggunakan akal. Selanjutnya, analisis. Immanuel Kant mendefinisikan kritisisme sebagai pendekatan filsafat yang bertujuan untuk mengkaji batas-batas dan validitas akal manusia dalam memperoleh pengetahuan. Dalam pembahasan, definisi ini dijabarkan dengan baik sebagai respons terhadap perdebatan antara dua aliran besar, yakni rasionalisme dan empirisme. Latar belakang pemikiran Kant dijelaskan secara historis dan logis, menunjukkan bagaimana ia awalnya dipengaruhi oleh rasionalisme, namun kemudian tersadar akan kelemahannya melalui kritik David Hume terhadap empirisme.
Ini menjadi dasar munculnya pemikiran kritis Kant yang berpijak pada kebutuhan untuk mengevaluasi kemampuan akal sebelum digunakan dalam memahami realitas. Selanjutnya, argumen. Argumennya adalah bahwa pendekatan kritisisme Kant muncul sebagai kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan kebutuhan filosofis antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme yang menekankan peran akal sepenuhnya dan empirisme yang hanya mengandalkan pengalaman inderawi, gagal memberikan landasan pengetahuan yang utuh dan menyeluruh. Argumennya adalah bahwa pendekatan kritisisme Kant muncul sebagai kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan kebutuhan filosofis antara rasionalisme dan empirisme. Terima kasih kepada pemateri ketiga, yakni pemateri terakhir. Langsung saja saya akan menyimpulkan pembahasan kita dari awal hingga akhir ini. Dengan ini, pemikiran kritisisme Immanuel Kant merupakan sintesis antara rasionalisme dan empirisme yang menegaskan bahwa pengetahuan yang valid berasal dari perpaduan antara akal dan pengalaman. Kant mengkritisi batas-batas kemampuan akal manusia dalam memperoleh pengetahuan dan menekankan pentingnya memahami struktur bawaan dalam pikiran manusia yang membentuk pengalaman. Gagasan ini lahir sebagai respon terhadap keterbatasan masing-masing aliran sebelumnya dan dituangkan secara sistematis dalam Critique of Pure Reason yang menjadi landasan penting dalam epistemologi modern. Epistemologi Immanuel Kant menunjukkan upaya sintetis antara rasionalisme dan empirisme. Kant menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman, tetapi juga memerlukan struktur yang dibawa oleh subjek. Dengan demikian, pengetahuan manusia terbentuk melalui interaksi antara pengalaman inderawi dan bentuk-bentuk a priori seperti ruang, waktu, dan kategori-kategori pemahaman lainnya. Demikianlah presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.